Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kalau di hari-hari yang sudah kita lalui, sudah banyak renungan yang setiap hari dari pagi sampai malam bisa kita nikmati dari Victorious Devotion. Hari ini juga kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus-menerus ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kita tumbuh, yaitu benih firman Tuhan, yang menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau firman adalah berupa pikiran, nilai-nilai yang dari Tuhan, biar itu mempengaruhi kita semua, mempengaruhi hati pikiran kita dan membangun hidup kita, sikap kita, dan tindakan kita. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu menjadi roti rohani bagi tubuh kami. Bukan sekedar bagi tubuh kami Kau sediakan, tetapi adalah roti bagi jiwa kami, bagi roh kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa tersedia untuk kami nikmati. Kami membaca dan merenungkannya, dan biarlah kami diberi kemampuan untuk mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Satu ayat dari Amsal pasal 22 ayat 4, demikian bunyinya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam konteks increase in Christ, di mana Tuhan inginkan hidup kita meningkat ya di dalam Kristus, maka kita harus memperhatikan satu hal ini, satu kebenaran ini, yaitu kerendahan hati. Karena itu renungan ini adalah renungan tentang kerendahan hati. Namun dalam ayat 4 dari Amsal pasal 22, ternyata di sana ada takut akan Tuhan. Dideretkan dengan kerendahan hati. Ini membuat saya merenung, orang yang rendah hati pasti ada takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, pasti ada kerendahan hati. Seperti sekeping uang bersisi ganda. Di sisi yang satu kerendahan hati, di sisi yang lain ada takut akan Tuhan. Dan ternyata ada ganjaran. Ganjaran itu dampak, hasil, akibat yang ditimbulkan dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini 3 hal yang dicari oleh manusia, tetapi caranya salah, justru ingin menonjolkan diri, keangkuhan, kesombongan. Ya, memang ada banyak orang yang memperoleh kekayaan, memperoleh kehormatan, dan memperoleh kehidupan yang tidak dibangun dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tetapi itu sifatnya semu, itu pemuasan, kedagingan, dan hawa nafsu. Dan akan berujung pada kebinasaan dan kengerian. Fakta-fakta itu ada dalam Alkitab dan diceritakan bagaimana orang yang hidup dalam kesombongan dan tidak takut akan Tuhan berujung pada kebinasaan. Tapi hari ini kita justru diajar Tuhan untuk kita rendah hati. Kalau kita terus menempatkan diri di hadapan Tuhan, kita terus diproses rendah hati, maka kita pun akan dibangun sisi takut akan Tuhannya. Dari Amsal pasal 22 ayat 4 ini merupakan bagian Alkitab dalam kitab Amsal yang berisi hikmat praktis ya, tentang bagaimana menjalani hidup dengan benar di mata Tuhan dan sesama. Ayat ini mengajarkan bahwa ternyata ada berkat yang menyertai orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati
dan takut akan Tuhan. Makna dari kerendahan hati bisa kita pahami adalah sikap hati yang tidak sombong. Mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ini bukan hanya ucapan bibir, tetapi itu tumbuh keluar dari hati. Apapun capaian yang dialami oleh seseorang, itu tidak berasal dari dirinya, tapi dari Tuhan. Bahkan keberadaan hidupnya ada karena Tuhan. Sementara takut akan Tuhan adalah rasa hormat dan ketaatan yang dalam kepada Tuhan. Bukan sekedar karena takut maka akhirnya taat. Ya, takut dihukum lalu taat, bukan demikian. Tapi dengan hati yang tulus, hormat kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, sikap ini adalah tunduk kepada kehendak-Nya dengan sukarela dan tulus hati. Nah, makanya seperti tadi di bagian awal saya jelaskan, kerendahan hati itu seiring dengan takut akan Tuhan. Ya, kalau ada kerendahan hati dalam hidup kita, pasti ada takut akan Tuhan. Nah, dituliskan bahwa ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini harus dimaknai bahwa orang Kristen bukan berarti akhirnya hidup tamak ya, mengejar kekayaan dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Mengejar kehormatan dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Atau mengejar kehidupan yang berkualitas dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Dalam artian yang duniawi itu benar-benar konsep yang salah. Ya. Tidak mungkin kerendahan hati itu menghasilkan orang-orang yang tamak, yang rakus, yang mengejar keduniawian. Lalu takut akan Tuhan pun demikian. Tidak. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini memang bisa berupa materi. Ya, kekayaan dalam arti materi, tetapi tidak sekedar materi. Karena Tuhan memelihara hidup kita bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi kebutuhan roh kita. Jadi berkat jasmani dan berkat rohani. Kehormatan pun demikian. Ya, kehormatan dalam hidup kita dipandang bukan dihormati karena kita gila hormat, tapi dinilai orang. Hidup berharga dan bernilai itu karena takut akan Tuhan. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, ya orang yang tidak takut akan Tuhan mungkin juga tidak menghormati, menghargai orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi orang yang tidak takut Tuhan tahu nilai hidup yang benar dan bernilai itu seperti apa. Dan kehidupan ini bukan sekedar kehidupan di muka bumi ini, tapi kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas, hidup kekal. Ini ganjaran bagi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak adik yang mengikuti dengan setia Victorious Devotion, mari kita belajar rendah hati. Karena rendah hati ternyata ada ganjarannya. Berkat Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Hari ini sampai akhir hayat hidup kita. Kalau kita rendah hati, maka akan tumbuh takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan akan menjadikan hidup kita berharga, bernilai. Mungkin kita bukan orang yang populer, bukan orang yang terkaya dan paling berkuasa. Tapi orang tahu, menghargai dan menghormati hidup yang dasarnya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dan kehidupan yang Tuhan pelihara, bukan hanya di muka bumi ini saja, tapi sampai kekekalan. Bagaimana kita mengolah hidup ini? Apakah ada kerendahan hati atau sebaliknya kesombongan? Sombong, apapun yang dicapai akan jatuh pada akhirnya. Tapi kalau rendah hati, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan. Karena Tuhan yang terus menopang. Ayo kita takut akan Tuhan. Sampai akhir hayat hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kembali kita bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu
yang terus mengajar dan mengingatkan kami untuk kami hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Kami mengalami kepastian pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Kau melarang kami untuk mengejar kekayaan harta benda, kehormatan, tapi justru itu semua mengikuti dan memelihara kami orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan bukan hanya untuk makan, minum, pakai, tetapi kehidupan rohani kami terawat dan terpelihara. Tuhan, terima kasih untuk rahasia kehidupan ini. Ajari kami terus dengan firman-Mu untuk kami rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sama. Takut akan Tuhan dengan tulus mentaati dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Karena Kau sendiri yang telah mengajari kami dan memberi teladan kepada kami untuk rendah hati. Kami terima dan kami mau praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian Victor's Devotion kita hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudari, kakak adik diberkati Tuhan. Amin. Sampai jumpa.